Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahniar Agustina Pratiwi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar UT Bandar Lampung, nomor induk mahasiswa 501193107. Baiklah, untuk menjawab diskusi 6, soal yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Beberapa langkah yang dapat saya lakukan adalah mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kurikulum, memilih materi yang relevan, memilih materi pelajaran yang mencerminkan beragam perspektif gender, termasuk tokoh perempuan yang sukses dan kisah-kisah yang menantang stereotip gender. Kemudian, menggunakan bahasa yang inklusif, menghindari penggunaan bahasa yang bias gender, dan menggunakan bahasa yang menghargai semua jenis kelamin. Kemudian, mendorong diskusi tentang isu gender, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan isu-isu gender seperti kesetaraan, diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender. Kemudian, yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar inklusif, menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan. Memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar, berpartisipasi dalam kegiatan kelas, dan mengembangkan potensi mereka. Yang berikutnya adalah memperlakukan semua siswa dengan adil. Jangan memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan gender, dan pastikan setiap siswa merasa dihargai dan diakui. Kemudian, mendorong partisipasi yang setara, memberikan kesempatan yang sama kepada siswa laki-laki dan perempuan untuk mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan memberikan ide-ide mereka di kelas. Kemudian, mendukung siswa yang menghadapi tantangan, memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan karena diskriminasi gender atau kekerasan berbasis gender. Yang ketiga, menjadi tauladan, menunjukkan perilaku yang menghormati gender, menghindari penggunaan bahasa yang kasar atau diskriminatif, dan tunjukkan perilaku yang menghargai semua jenis kelamin. Biasanya itu ada apersepsi. Apersepsi itu memberikan motivasi, kemudian memberikan semacam penghargaan kepada siswa-siswi yang menjawab pertanyaan, kemudian juga memberikan ide-ide dengan memberikan apersepsi seperti bagus, kemudian luar biasa, hebat terhadap siswa dan siswinya. Kemudian memberikan contoh praktis tentang kesetaraan gender, menunjukkan bagaimana kesetaraan gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari memposting konten yang bias gender atau diskriminatif, dan gunakan media sosial untuk mempromosikan kesetaraan gender. Yang keempat, edukasi. Yang keempat adalah edukasi dan kesadaran. Memberikan informasi tentang kesetaraan gender, menyampaikan pada siswa informasi tentang kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan laki-laki, dan pentingnya menghormati perbedaan. Menyediakan materi yang menarik, menggunakan berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, dan presentasi untuk memberikan informasi yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian organisir kegiatan yang mempromosikan kesetaraan, melakukan kegiatan seperti diskusi, lokakarya,
dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender. Yang kelima, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Berkomunikasi dengan orang tua, mendiskusikan isu gender dengan orang tua, dan berikan informasi tentang pentingnya kesetaraan gender. Kemudian melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah. Minta orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian kerjasama dengan komunitas, berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga yang berfokus pada kesetaraan gender. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah ini, saya dapat berkontribusi dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan setara bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin mereka. Strateginya apa? Strateginya implementasi pembelajaran inklusif gender. Salah satu usaha untuk mengeliminir kesenjangan gender adalah melalui pendidikan yang responsif untuk membentuk karakter manusia atau human character building. Maka para guru harus menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan cara mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran yang responsif gender di kelas pada setiap proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang efektif untuk mentransfer dan mengembangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender harus didukung oleh komponen-komponen seperti kebijakan, pendidikan, sensitivitas, gender, guru kurikulum, tujuan pembelajaran, bahan ajar, metode atau strategi pembelajaran dan evaluasi. Kemudian yang kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah saya terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Yang pertama, mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam kurikulum. Langkah konkretnya menyisipkan topik tentang peran laki-laki dan perempuan secara setara dalam mata pelajaran seperti PPKN, Bahasa Indonesia melalui teks bacaan atau IPS. Contoh praktiknya saat membaca cerita fiksi, guru bisa mengangkat diskusi tentang peran tokoh perempuan dan laki-laki, lalu menanyakan apakah peran tersebut adil. Yang kedua, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan bebas bias gender. Kemudian, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan bebas bias gender. Langkah konkretnya menyediakan mainan, buku bacaan, dan kegiatan yang tidak membatasi jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki boleh bermainan boneka, anak perempuan boleh bermain mobil-mobilan. Contoh praktik tidak membedakan warna seragam, alat tulis, atau tim olahraga berdasarkan gender. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang netral gender dan menghindari stereotip. Langkah konkret, guru secara sadar menggunakan bahasa yang tidak bias gender dalam penyampaian materi atau dalam menanggapi siswa. Contoh praktik, mengganti istilah seperti pemadam kebakaran laki-laki menjadi petugas pemadam kebakaran saja. Yang keempat, mengadakan diskusi dan kegiatan tematik tentang keragaman. Langkah konkretnya mengadakan hari tema seperti Hari Kesetaraan Gender atau Pekan Toleransi dan Keragaman. Contoh praktik menampilkan budaya dari berbagai suku, agama, dan peran gender dalam kehidupan sehari-hari melalui gambar, lagu, atau pameran kelas. Yang kelima, memberi ruang aman bagi siswa untuk berpendapat.
Langkah konkret mendorong siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka atau pandangan mereka terhadap ketidakadilan atau diskriminasi yang mereka saksikan. Contoh praktik, mengadakan sesi curhat mingguan di kelas circle time yang terbuka dan penuh rasa hormat. Kemudian pelatihan dan peningkatan kapasitas guru. Langkah konkret mengikuti pelatihan tentang kesetaraan gender dan pendidikan inklusif. Contoh praktik, guru mengikuti workshop dari lembaga seperti Komnas Perempuan UNICEF atau organisasi pendidikan lainnya yang fokus pada isu-isu sosial. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan komunitas. Langkah konkret memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya kesetaraan dan keragaman dalam pendidikan anak. Mengadakan pertemuan orang tua yang membahas pola asuh bebas, diskriminasi, dan mendukung perkembangan semua anak secara adil. Kemudian pelaksanaan peringatan Hari Kartini kemarin, sekolah saya memperingati Hari Kartini 21 April 2025. Semua siswa merayakan baik laki-laki maupun perempuan yang kami sebut Kartini dan Kartono Indonesia, menggunakan baju batik dan baju kebaya untuk perempuan, yang baju batik untuk laki-laki. Dan kegiatannya itu ada fashion show. Fashion show-nya itu biasanya kan untuk perempuan, tetapi untuk kesetaraan gender kita adakan fashion show itu kegiatannya untuk sama laki-laki dan perempuan. Nah, itulah dan saya akan memberikan karena ini baru kegiatan yang baru dilakukan, saya akan memberikan bukti otentiknya Bapak. Baik, kemudian yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender di pendidikan dasar memang nyata, tapi bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Beberapa tantangan utama beserta rencana solusinya, yaitu banyak siswa dan bahkan guru atau orang tua sudah terbiasa dengan pola pikir bahwa laki-laki lebih unggul di bidang tertentu. Kemudian kurangnya kesadaran atau pengetahuan guru tentang gender. Tantangan, tidak semua guru memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep kesetaraan gender atau cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Nah, solusinya adalah pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan berkala untuk guru tentang pendidikan inklusif dan kesetaraan gender. Mentoring antar guru yang sudah paham bisa menjadi mentor untuk rekan guru lainnya. Yang ketiga, resistensi dari orang tua atau komunitas. Tantangan, sebagian orang tua mungkin menolak pendekatan ini karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya atau agama mereka. Solusinya, melibatkan orang tua sejak awal, mengadakan sosialisasi dan dialog dua arah dengan orang tua, menjelaskan bahwa tujuan utama adalah menciptakan lingkungan belajar yang adil untuk semua anak. Kemudian pendekatan kultural yang sensitif, menyesuaikan cara komunikasi dan contoh-contoh agar tetap menghormati nilai lokal tanpa mengorbankan nilai kesetaraan. Kemudian keterbatasan sumber daya dan materi ajar. Tantangan, buku teks atau materi belajar yang tersedia mungkin masih bias gender atau kurang mendukung keberagaman. Solusinya, kreasi bahan ajar mandiri, guru bisa membuat atau memodifikasi materi ajar yang lebih netral dan inklusif. Kolaborasi dengan organisasi luar.
menjalin kerjasama dengan LSM atau lembaga pendidikan untuk mendapat materi tambahan yang relevan. Yang kelima, penerapan yang tidak konsisten di seluruh sekolah. Tantangan mungkin hanya beberapa guru yang aktif, sementara yang lain belum menerapkan pendekatan serupa. Solusinya, kebijakan sekolah yang jelas. Sekolah perlu membuat pedoman atau SOP yang mendukung kesetaraan gender. Monitoring dan evaluasi, mengadakan evaluasi rutin dan saling berbagi praktik baik antar guru. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.